Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Putu Bela Cinta Dewi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, jurusan Dharma Acarya. Dengan NIM 2211011029. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membahas 5 materi. Materi yang saya bahas yaitu yang pertama, Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar nilai pengemban ilmu. Yang kelima atau yang terakhir, Pancasila sebagai permasalahan aktual dewasa ini. Sebelum kita ke materi yang pertama, kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila merupakan suatu pilar ideologi negara Indonesia. Nama Pancasila tersebut terdiri atas 2 kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu Panca yang artinya 5, Sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila adalah suatu perumusan atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi yang pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Awalnya, istilah paradigma berkaitan atau berhubungan dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, yang berbunyi, paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi nilai sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menunjukkan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan sendiri. Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara berarti Pancasila menjadi sudut pandang serta acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma dibagi dalam beberapa bagian, salah satunya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, yaitu suatu proses perubahan yang terus-menerus terjadi guna menuju kemajuan dan perbaikan ke arah tujuan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Pancasila bisa dikatakan sebagai paradigma, sebab Pancasila dijadikan landasan acuan kerangka berpikir serta tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program dalam melaksanakan pembangunan nasional. Materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah falsafah bangsa dan pandangan hidup. Syaribani menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan falsafah hidup atau pandangan hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak atau sari budaya bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa sangat relevan dengan sosial budaya bangsa Indonesia. Sehingga kebenaran Pancasila sebagai falsafah bangsa tidak perlu dipertentangkan lagi dan bersifat mutlak, harus ditaati oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafat negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung atau terdapat dalam Pancasila menjadi dasar pedoman terhadap penyelenggaraan sistem negara Indonesia.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa nilai-nilai Pancasila pada dasarnya yaitu suatu nilai falsafat yang sangat mendasar. Nilai Pancasila juga bersifat normatif dan sebagai nilai-nilai motivator atau penggerak dalam penyelenggaraan sistem negara secara cepat. Materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, kita harus tahu apa itu ideologi. Ideologi adalah suatu konsep yang menarik untuk dikaji dan bersifat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak terlepas dari ideologi. Oleh sebab itu, ideologi bisa dikatakan dengan seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan sifat hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara, yang artinya bahwa Pancasila adalah suatu gagasan yang berkenaan dengan kehidupan negara. Kehidupan bernegara, seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan bahwa bidang-bidang yang ditangani oleh negara meliputi ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, serta hak-hak asasi manusia. Ciri khas ideologi Pancasila adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tidak pula diciptakan oleh negara, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Materi yang keempat yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengemban ilmu. Pancasila sebagai pengemban ilmu adalah sebuah pemikiran dan dasar pandangan bahwa Pancasila sistem negara yang bisa sebagai pegangan, tuntunan, aturan dalam mencari pengetahuan atau mengembangkan suatu pengetahuan. Adapun pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengemban ilmu, yaitu yang pertama, dapat mencegah warga agar tidak terjerumus pada nilai-nilai tertentu yang bisa menghilangkan kepribadian bangsa. Contohnya, westernisasi yang berkembang pesat di Indonesia. Budaya barat yang masuk dapat merubah sikap dan perilaku beberapa warga, sehingga mereka meninggalkan budaya dan nilai kepribadian bangsanya sendiri. Maka dari itu, perlunya Pancasila agar tidak hilangnya kepribadian bangsa. Yang kedua, tuntunan iptek yang mampu menghilangkan eksistensi makhluk hidup masa yang akan datang. Pancasila mencegahnya agar Indonesia mempunyai moral guna ilmuwan dalam mengemban suatu iptek. Yang ketiga, globalisasi. Iptek serta politik barat sangat mampu merubah Indonesia. Maka dari itu, perlunya Pancasila sebagai dasar mengemban ilmu agar tidak menghilangkan kepribadian bangsa Indonesia. Contohnya, gotong royong atau kerja bakti, solidaritas, dan musyawarah. Pembahasan materi yang kelima atau yang terakhir yaitu Pancasila sebagai permasalahan aktual dewasa ini. Sekarang ini, ada banyak permasalahan yang perlu dihadapi tanah air kita. Masalah yang sering didengar atau sering terjadi meliputi masalah kemiskinan, radikalisme, perbedaan agama, dan masih banyak lagi. Bangsa Indonesia memang tidak dapat menyelesaikan masalah, namun ada solusi guna mencegah permasalahan terjadi. Caranya yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada setiap individu. Pancasila adalah dasar bangsa Indonesia. Buat apa Pancasila ada jika masyarakat sendiri tidak memakai pedoman atau acuan pada setiap individu? Pancasila sebaiknya tidak diucapkan saat melakukan upacara saja, tetapi perlu dipraktekkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pembahasan atau penjelasan dari kelima materi tersebut. Semoga pembahasan dan pemaparan ini dapat memberikan manfaat kepada yang menonton dan mendengarkan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Om. Thank you for watching. Goodbye.